Kabar baru datang dari istana. Kita punya Menteri Keuangan baru di masa Presiden Prabowo sekarang ini. Namanya Pak Purbaya Yudisadewa. Beliau ini bukan orang baru di dunia ekonomi dan keuangan. Tapi yang menarik perhatian adalah julukannya, si Koboi. Wah, kenapa ya dijuluki begitu? Ternyata ini karena gaya kerjanya yang terkenal cepat, tegas, dan tanpa kompromi. Sesuai dengan julukannya, Pak Purbaya langsung tancap gas dengan dua agenda besar yang sangat krusial bagi negara kita. Agenda pertama, beliau menyatakan perang total terhadap rokok ilegal. Bukan cuma pabrik-pabrik besar, tapi sampai ke warung-warung kecil. Bahkan sampai stop-pals rokok ketengan pun akan disisir. Tujuannya jelas, untuk memberantas peredaran rokok tanpa cukai yang merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya. Ini langkah yang berani, karena menyentuh langsung ke level akar rumput. Tapi, tunggu dulu. Agenda kedua ini yang benar-benar bikin kita semua melongo. Pak Purbaya berjanji akan mengeksekusi 200 penunggak pajak kelas kakap yang kasusnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Angkanya nggak main-main. Totalnya mencapai 60 triliun rupiah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beliau memberikan tenggat waktu yang sangat singkat, yaitu 1 minggu. Ya, Anda tidak salah dengar, 1 minggu untuk menagih utang pajak sebesar 60 triliun rupiah. Ini baru namanya gebrakan. Kalau kedua agenda ini, terutama penagihan utang pajak 60 triliun itu, benar-benar berhasil dieksekusi oleh Pak Purbaya, dampaknya akan luar biasa. Pertama dan yang paling utama, negara kita akan mendapatkan suntikan dana segar yang sangat besar. Uang sebesar itu bisa digunakan untuk berbagai program pembangunan yang pro-rakyat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sampai bantuan sosial. Rakyat jelas akan diuntungkan. Ini bukan lagi sekadar wacana, tapi kerja nyata yang hasilnya bisa langsung kita rasakan. Ketika masyarakat melihat ada tindakan konkret seperti ini, apalagi menyasar para pengemplang pajak besar, dukungan untuk pemerintah pasti akan mengalir deras. Ini akan menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Selama ini kan kita sering dengar keluhan, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, langkah Pak Purbaya ini bisa menjadi titik balik untuk membantah anggapan tersebut. Efek positifnya tidak berhenti di situ. Keberhasilan ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah secara signifikan. Ketika rakyat percaya pada pemerintahnya, stabilitas sosial dan politik akan lebih terjaga. Publik akan merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik dan negara benar-benar hadir untuk menegakkan keadilan. Kepercayaan publik ini adalah aset yang tak ternilai harganya bagi sebuah pemerintahan. Dampaknya juga akan terasa sampai ke pasar. Para investor, baik domestik maupun asing, akan melihat ini sebagai sinyal positif. Penegakan hukum yang kuat dan kepastian fiskal adalah dua hal yang sangat disukai oleh pasar. Ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia semakin sehat dan dapat diandalkan. Bursa saham bisa merespons positif, nilai tukar rupiah bisa menguat, dan aliran modal bisa masuk lebih deras. Jadi, gebrakan si Koboi ini bukan cuma soal mengisi kas negara, tapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh. Namun, kita juga harus realistis. Ada sisi lain dari medali ini. Apa yang terjadi jika eksekusi 60 triliun rupiah ini gagal? Jika uang tersebut tidak berhasil masuk ke kas negara di tahun 2025 sesuai target, dampaknya bisa berbalik 180 derajat. Ini akan menjadi bumerang yang sangat menyakitkan. Publik yang tadinya sudah menaruh harapan besar akan merasa sangat kecewa. Kegagalan ini akan memperkuat persepsi negatif yang sudah ada. Masyarakat akan melihat bahwa janji-janji penegakan hukum terhadap ikan-ikan paus hanyalah omong kosong. Sementara di sisi lain, penindakan rokok ilegal terus digalakkan sampai ke warung-warung kecil. Ini akan menciptakan citra ketidakadilan yang semakin dalam. Rakyat kecil terus ditekan, sementara para elit yang berutang triliunan rupiah tetap tidak tersentuh. Paradoks ini sangat berbahaya, karena bisa menggerus kepercayaan publik hingga ke titik terendah. Kalau sudah begini, janji-janji perubahan dan penegakan hukum akan dianggap sebagai retorika belaka. Publik akan semakin apatis dan sinis terhadap pemerintah. Kegagalan menagih utang 60 triliun ini akan menjadi simbol bahwa sistem hukum kita memang masih tumpul ke atas. Ini bukan hanya soal kehilangan potensi pendapatan negara, tapi juga soal kehilangan kredibilitas dan legitimasi di mata rakyatnya sendiri. Tentu kita semua tidak ingin hal ini terjadi. Karena itu, kita semua menaruh harapan besar di pundak Pak Purbaya. Semoga beliau, dengan segala kewenangan dan tim yang dimilikinya, dapat benar-benar menjalankan tugas ini dengan tuntas dan berhasil. Ini bukan hanya soal angka 60 triliun, tapi soal pembuktian bahwa negara hadir untuk menegakkan keadilan bagi semua, demi kepentingan bangsa dan terutama demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita kawal bersama langkah-langkah beliau. Salam merdeka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Pak Purbaya akan berhasil? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Tetap optimis. Salam.